ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat asar rahimakumullah. Dan juga kami menyapa para pemirsa yang menyimak melalui streaming Masjid Istiqlal TV dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa di sore hari yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah kita senantiasa diberikan rahmat dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat asar Masjid Istiqlal rahimakumullah. Dalam beberapa menit ke depan kita akan mengkaji kitab Irsyadul Ibad. Kita niatkan duduknya kita di tempat ini yang tidak lama, sejenak saja kita manfaatkan waktu sore yang penuh dengan keberkahan ini dengan niat iktikaf di Masjid Istiqlal dan juga niat kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan amal soleh kita. Kelak kita akan membawa bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat asar rahimakumullah. Kita akan membahas bab dalam kitab Irsyadul Ibad. Bahwa pada hari ini kita sudah memasuki babul ghusl, yaitu bab tentang mandi. Bab tentang mandi. Dalam Islam, agama kita, urusan mandi diatur. Urusan mandi diatur, ya. Bukan banyak aturan, tetapi agar kita semua bisa menjalankan, ya, mandi ini bisa nilainya jadi ibadah, ya. Bisa juga mandi ini jadi hal-hal yang biasa saja, mubah, tergantung niat kita. Makanya Islam mengajarkan, saya akan bacakan qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Akhrajahu At-Tabrani an Ibni Umar qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Nabi pernah bersabda, idza iltaqal khatanani. Ya, ini hadis tentang, ya, hubungan intim suami istri, ya. Jadi bukan bicara yang porno, bukan, ya. Jadi Islam mengajarkan, ya, diatur dalam Islam apabila kata Nabi bertemu dua khitan atau dua kemaluan. Bertemu dua kemaluan, wa ghabatil hasyafah, di mana, mohon maaf, kemaluan laki-laki itu masuk ke dalam perempuan, wajibal ghusl, dia wajib mandi, ya. Ini hadis Nabi, Pak, bukan saya mengarang-arang, ya, bukan bicara, ya, mohon maaf, porno, bukan. Tapi ini agama mengajarkan apabila bertemu, ya, dua tadi, ya, maka wajib mandi, anzala aulam yunzil, baik keluar, ya, mohon maaf, keluar sperma atau tidak keluar, itu sudah wajib mandi. Jadi ini diajarkan dalam Islam, ya, hati-hati, ingat-ingat, ya, ini ilmu, ya, kita yang sudah berumah tangga, ya, hubungan suami istri, ya, kalau sudah tahu ilmunya ini, ya, itu sudah wajib mandi. Keluar atau tidak keluar, ya, itu sudah dikatakan wajib. Wan Nasa'i Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha, idza stayqada ahadukum min naumihi fara'a balalan walam yara annahu ihtalam iktasala. Nah, ini hadis yang berikutnya nih. Sering kita mengalami apabila bangun tidur di antara kalian dari tidurnya lalu melihat fara'a balalan. Balalan ini basah. Ya, kalau Bapak Ibu, ya, kan tidur tuh nggak sadar, ya. Lagi tidur bangun-bangun, ya, celana kita basah, sarung yang kita pakai basah, maka kata Nabi, ya, walam yaro annahu ihtalam, walaupun dia nggak mimpi. Ya, ini pernah mungkin kita mengalami, ya, nggak mimpi, ya, mohon maaf,
kita kan mimpi, dalam mimpi kita nggak tahu tuh. Ya, mungkin mimpinya ke arah sana, tapi ini nggak mimpi, tetapi bangun tidur tahu-tahu celana kita basah. Maka dalam keterangan hadis ini kita wajib mandi. Ya. Ingat, ini ilmu, Pak. Ya, kalau udah dapat ilmu diamalin. Jangan langsung sholat subuh. Ya, wah dosa kita karena ada hadas besar. Gak boleh sholat ada hadas besar dan hadas kecil, haram hukumnya, malah dosa kita. Makanya perlunya belajar, perlunya menuntut ilmu tuh seperti ini, Pak. Ya, agar kita tahu. Ya, kan ini keseringan kalau orang bangun tidur nggak sadar dia. Bangun-bangun mohon maaf, baik laki-laki perempuan tiba-tiba basah, walaupun dia nggak mimpi, maka kata Nabi wajib hukumnya mandi. Wa idza ra'a annahu ihtalama. Dan jika ya melihat dia dalam mimpinya walam yaro balalan. Ya. Nah, ini sebaliknya, Bu. Pak. Jikalau dalam mimpinya itu dia mimpi, ya, mimpi sedang mungkin sedang mohon maaf, ya, ke arah sana, ya, ke arah sana, ya, mungkin sedang hubungan suami istri dalam mimpinya itu, ya, walam yarok balalan, akan tetapi ketika bangun tidur nggak basah, nggak basah, celananya nggak basah. Ya fala gusla alai. Maka kata Nabi nggak perlu mandi. Nggak perlu mandi. Jadi memang ukurannya basah atau tidak basah, Pak, Bu. Ya bukan cuma mimpinya. Ya makanya periksa tuh, hati-hati. Bangun tidur tuh kadang-kadang kita, ya namanya orang bangun tidur, ya itu belum kumpul semua, nyawanya belum kumpul. Ya periksa itu. Ya, pakaian kita diperiksa. Ya, itu kadang-kadang nggak sadar kita cek. Walaupun kita mimpinya ke arah sana, tetapi kalau nggak basah nggak perlu mandi. Nggak perlu mandi. Ya, jadi ukurannya tadi. Wasumiya an Anas idza wajadtal mar'a fil manam ma yajidur rajul falyaktasil. Nah, ini untuk ibu-ibu nih. Apabila ya perempuan menemukan dalam mimpinya seperti apa yang ditemui oleh laki-laki, maka wajib mandi. Ya, jadi sama ya, ibu-ibu juga ngalamin, perempuan juga mengalami ini. Ya, kalau tadi seperti tadi ya, mimpinya ke arah sana ya. Ya, jadi ini ya saya menjelaskan apa adanya ya, karena agama mengajarkan begitu. Ya. Kita wajib mandi, ya, nemukan seperti tadi, ya, mimpi, apalagi udah jelas-jelas, udah mimpinya mimpi ke sana, mimpi ke arah itu ya, saya nggak perlu jelaskan ke arah itu apa ya, ya, lalu juga celananya basah, ya, sarungnya basah, maka itu sudah wajib juga mandi, ya, jadi wajib mandi, jadi mandi wajib itu bukan, mohon maaf, karena hubungan suami istri, bukan. Karena mimpi tadi malam itu bisa jadi wajib mandi. Ya, ini karena keluar ya sesuatu air ya, sperma dan air yang lainnya. Nah, itu wajib mandi. Ya. Ya, ini ngaji nggak ngantuk kalau bahas ini ya. Insyaallah nggak ngantuk ya. Tapi ini benar, kitab ini ya apa adanya ya. Islam ini agama yang memang bicara hubungan suami istri diatur ya, supaya kita ini jadi ibadah ya. Jadi semuanya bernilai ibadah ya. Nah, yang berikutnya wa Tabrani an Ibnu Abbas. Ya, ada lagi Nabi pernah bersabda innal malaika la tahdurul junuba walal mutadammaha bil khaluqi hatta yaktasila. Nah, yang berikutnya hadis Nabi, sesungguhnya para malaikat itu la tahdurul junub, nggak akan datang kepada orang yang junub. Makanya kalau bapak ibu punya junub, punya hadas besar, buru-buru mandi, karena malaikat nggak mau masuk ke rumah orang yang sedang junub, ya sedang junub, ya makanya ya segera itu langsung mandi, ya baik
ya hadas besarnya karena tadi mimpi atau karena hubungan suami istri, itu juga ya dianjurkan untuk bersegera karena malaikat nggak mau deket, nggak mau masuk ke rumah orang yang masih ada junub, ya. Wala mutadamaka, dan juga orang yang berlumuran parfum, ya, hatta yaktasila, sampai dia mandi. Jadi kalau sudah mandi itu malaikat mau datang lagi ke rumah kita tuh, ya, mau datang lagi ke rumah kita. Wa Abu Daud wa Nasai. Nah, berikutnya dari Abu Daud dan Nasai, la tadkhulul malaika baitan fihi suratun wala kalbun wala junub. Nah, ini penjelasan yang berikutnya dari Abu Daud. Tidak, la tadkhulul malaika. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau rumahnya mau didatangi malaikat, ya malaikatnya malaikat rahmat, ya. Jangan malaikat itu dulu ya. Ya, malaikat rahmat. Pengen kita didatangi oleh malaikat rahmat. Nah, kalau pengen didatangi malaikat rahmat di rumah kita, ya, maka baitan, malaikat itu tidak mau masuk ke rumah orang yang di dalam rumahnya ada patung-patung, ada gambar orang-orang yang bernyawa. Di sini surah, ya, surah, ya. Jadi makanya banyak patung-patung itu kan nggak boleh. Ya, kata kita kalau ada di rumah kita ada seperti itu, buru-buru rapi-rapihin tuh, keluarin, karena malaikat nggak mau masuk, ya, nggak mau masuk, ya. Wala kalbun, dan juga malaikat nggak mau masuk ke rumah orang yang di dalamnya ada anjing, mohon maaf, ada anjing, ya. Makanya orang yang melihara anjing itu bisa membuat malaikat nggak mau datang ke rumahnya, ya. Yang ketiga wala junub. Nah, yang ketiga itu adalah malaikat nggak mau masuk rumah kita kalau rumah di dalam rumahnya itu orang masih dalam keadaan junub, ya, belum mandi hadas besar, cepat-cepat, ya, jangan ditunda-tunda, ya. Ini pakai nongkrong dulu lagi, nonton TV dulu lagi, kan kelamaan, ya. Cepat-cepat, kalau sudah merasa harus mandi besar, maka segera. Nah, yang berikutnya, wa Ahmad Abu Daud an Ali radhiyallahu anhu, man taraka maudi'a sya'ratin min janabi lam yaksilha fa'ala biha kaza wa kaza minan nar. Nah, ini juga barang siapa yang meninggalkan tempat rambut, ya, makanya kalau kita mandi junub itu rambut harus kena semua, Bu, Pak, ya. Rambutnya dikenain semua. Mohon maaf, ini rambut ya kadang-kadang kita keramasin, ya. Lalu telinga-telinga, hidung yang ada rambutnya itu kan, alis, ya di lekuk-lekuk tubuh kita yang ada, mohon maaf, ada rambutnya itu juga itu harus dikenai dengan air, ya. Fa'ala biha kaza wa kaza, ya. Jadi itu bisa mengakibatkan orang itu kalau nggak melakukan itu bisa tersentuh dengan api neraka, ya. Qala Ali faman summa adaita sya'ran ra'si, ya. Nah, ini juga barang siapa yang, ya, wa kana yajuz sa'ri, kata Imam Ali, wa Ibnu Majah wa Tirmizi an Abi Hurairah, inna tahta kulli sya'ratin janabah faksilu sya'ra wa anfaqul bashar. Nah, ini juga penjelasan hadis Nabi, barang siapa sesungguhnya di bawah setiap rambut itu ada junub. Jadi ada rambut, ya, kita punya rambut itu ada ya terkena junub, ya harus kena air. Kita mandi besar, kena rambut itu. Faksilu sya'ra, maka ya guyur, basuhlah dengan, ya, rambut-rambut kita itu, wa ankush basyarah, dan juga apa? Bersihkan kulit. Ya, makanya sama kayak mandi biasa tapi ada niatnya kan. Ya, ketika guyuran pertama itu sambil niat, ya kan? Ya, niatnya sudah hafal semua tuh, ya, nggak perlu diajarin lagi, ya. Niatnya saya kira pasti udah hafal itu, nggak perlu diulang, ya. Niat mandi besar, ya, di guyuran pertama itu sudah disertai dengan niat, ya. Nah, setelah itu basuh semua yang tadi ada rambut-rambutnya.
Wa umma an Ibnu Umar la yaqra'ul junub wal haid syai'an minal Qur'an. Nah, yang berikutnya Nabi menjelaskan kepada kita nih, Bapak Ibu ingat. Ya, tidak boleh dalam keadaan junub dan dalam keadaan haid. Ibu-ibu haid, junub, kata Nabi syai'an minal Qur'an, enggak boleh baca sedikit pun dari Al-Qur'an. Ya, hati-hati. Megang-megang Al-Qur'an kalau dalam keadaan junub, dalam keadaan haid itu dilarang, ya, enggak boleh. Ya, enggak boleh baca Al-Qur'an, ya, sedikit pun katanya kata beliau. Nah, wa nasai an Aisyah radhiyallahu anha wajjihu hadhil buyut anil masjid, ya. Kata Nabi, hadapkan rumahmu, ya, kepada fa inni la uhilul masjid li haidin wala junub. Sesungguhnya tidak halal. Kalau tidak halal apa? Pengertian apa, Pak? Kalau tidak halal berarti haram kan? Tidak halal berarti kebalikannya haram. Tidak halal atau haram ke masjid bagi orang yang haid. Haid dan junub nggak boleh tuh. Ya, ibu-ibu, ya jangan coba-coba lagi haid datang ke masjid. Ya mohon maaf, bukan saya yang melarang tapi Nabi yang larang. Ya, Nabi yang melarang. Ya, ini ada dalilnya. Ada dalilnya. Jangan marah-marah sama pengurus masjid, diusir. Misalkan punya lagi keadaan haid, nggak boleh, mohon maaf. Ya, karena bukan pengurus yang melarang, tetapi memang Rasulullah dalam sabdanya mengatakan demikian. Jadi nggak usah tanya-tanya lagi, kenapa kok nggak boleh masuk masjid? Kita nggak boleh nanya-nanya. Pasti apa yang Nabi larang itu ada hikmahnya. Apa yang Nabi perintahkan ada hikmahnya. Kita menjalankan apa yang Nabi perintahkan. Nah, sedikit lagi, ya. Wa Abu Daud At-Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu man ata haidan fi farjiha. Ya, ini, ya. Hadis Nabi mengatakan barang siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, ya, ini bahasa orang dewasa, ya, man ata haidan, barang siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid fi farjiha, ya, dalam kemaluannya, awim ro'atan, ya, fi duburiha, atau mendatangi istrinya, ya, dari di belakang itu, ya, dari belakang itu, ya. Ya, duburiha. Nah, au kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad, atau kita datang kepada dukun paranormal, ya, maka kata Nabi dia telah, ya, kafir, ya, kufur bima unzila ala Muhammad, dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi nggak boleh tuh, ya, hubungan suami istri, mohon maaf, istri sedang haid nggak boleh didekati, ya, nggak boleh didekati. Ini aturan agama, ya. Dan juga nggak boleh mendatangi dari belakang. Ya, saya nggak perlu jelaskan, ya, yang sudah dewasa sudah paham. Ya, nggak boleh mendatangi dari belakang, atau mendatangi dukun paranormal. Ya, hati-hati nih, zaman sudah, ya, begini, orang mau melakukan jalan pintas, ya, mau cepat kaya datang ke dukun, ya, punya masalah datang ke dukun. Nah, ini kata Nabi sudah kafir dia, ya, sudah kafir. Hati-hati, ya, ya, kita harus berhati-hati. Nah, satu lagi, dikit lagi, wa syaikhani an Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini banyak dalam kitab ini hadis semua nih, ya. Ya, Nabi mengatakan dalam sabda beliau. Nah, ini hadis sahih. Wa syaikhani an Aisyah radhiyallahu anha kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban farada ayyakula aw yanama tawaddoa wudu'u lis-shalah. Ya, ini penting juga Bapak Ibu. Ya, apabila, ya, orang, ya, dalam keadaan junub, ya, junub itu tadi akibatnya bisa jadi karena hubungan suami istri, bisa jadi karena mimpi tadi yang harus kita mandi. Kalau dalam keadaan itu, kita berada dalam keadaan itu, kata Nabi,
maka ketika kita mau makan atau minum tawad doa, maka wudhu dulu. Jadi maksudnya gini Bu, Bapak, ya kalau kita dalam keadaan junub, ya mohon maaf habis hubungan intim suami istri, tiba-tiba pengen minum, pengen makan, udah lapar nih, ya jangan langsung makan minum, ambil wudhu dulu, baru boleh minum dan makan. Kalau kita nggak sempet buru-buru mandi, ya misalkan kita nggak buru-buru mandi, ya atau bulan puasa, ya itu kan kesiangan tuh, ya sahurnya kesiangan, baru mau mandi habis subuh, ya sempetnya malam bulan Ramadan begitu kan, ya lalu bagaimana Pak Ustadz, boleh nggak mandi habis subuh? Ya silakan, mandinya habis subuh, ya mandi apa, mandi besar, ya jadi nggak usah repot, waduh, ya udah mau imsak nih, ini kan bentar lagi Ramadan nih kan, sebentar lagi mau Ramadan kan. Udah mau imsak buru-buru mandi, saya mandi besar nih. Tadi malam habis mimpi misalkan, atau udah habis hubungan suami istri, buru-buru nggak perlu waktunya. Tapi kalau mepet antara sahur sama kita mandi, sahur aja dulu. Baru kita main minum, main makan, lapar, ya. Lapar. Kalau itu aja ingat ya. Tapi kalau yang lain malah lupa. Ini pelajaran, Pak. Ini sering orang lupa hal-hal seperti ini, ya. Habis bangun tidur dalam keadaan junub, belum mandi besar, makan minum langsung. Padahal Nabi menganjurkan wudhu, kita ambil wudhu dulu, ya. Sama kalau kita malam nggak sempat mandi, ya mohon maaf, habis hubungan intim dengan suami istri, nggak sempat mandi, udah ngantuk jam 11 malam, jam 12 malam. Misalkan, ya kita wudhu dulu. Nah besok mandinya besok. Karena malam mungkin kalau kita langsung mandi dingin, nggak kuat badan kita, boleh. Tapi syaratnya dalam keadaan kita sudah wudhu dulu sebelum tidur. Ya kalau kuat lebih bagus kita langsung mandi. Nah ini memang ada aturannya, ya. Sekali lagi, satu lagi terakhir. Idza ata ahadukum ahlu summa arada ayyauda falyatawaddo bainahuma. Ya, ini juga sama, apabila mendatangi ya istri kalian, ya datangin, ya ingin hubungan intim suami istri, sudah sekali melakukan, kepengen lagi yang kedua kali, maka Nabi menganjurkan untuk mengambil air wudhu. Ya. Ini ternyata Bapak Ibu tanya deh oleh pakar-pakar seksiologi yang mengerti seks, ya itu ternyata apa yang Nabi katakan ini terbukti Pak Bu, ya karena dengan air wudhu itu setelah hubungan itu, lalu maksudnya itu bisa meningkatkan, ya apa tuh istilahnya, meningkatkan vitalitas, ya vitalitas. Jadi Nabi ngajarin tuh, ya memang terbukti Pak. Dunia kedokteran meneliti kan, sekarang dunia kedokteran meneliti apa yang Nabi katakan 15 abad yang lalu dilakukan oleh kita, ternyata terbukti, ya. Jadi apa yang Nabi perintahkan jalanin saja, pasti ada hikmahnya, ya pasti terbukti. Dalam dunia kesehatan, luar biasa. Nabi nggak pernah kuliah kedokteran, Nabi nggak pernah belajar tentang ilmu kesehatan, tetapi banyak hadis-hadis Nabi tentang kesehatan, tentang kedokteran. Itu diteliti oleh orang sekarang, ternyata terbukti apa yang Nabi pernah katakan. Jadi kita bismillah, ya apa yang Nabi katakan kita berusaha untuk melakukannya, ya. Jadi ini memang kajiannya cukup menarik, ya. Kitab ini memang membahas tentang fikih, ya, juga membahas tentang tauhid, ya, agar sekali lagi Bapak Ibu, semua yang kita lakukan itu tergantung niat, ya, tergantung niat. Mandi itu bisa mubah dan juga bisa dapat pahala, ya. Padahal kalau kita lihat bukan seperti sholat. Kalau sholat sudah jelas,
kita sholat tadi asar itu Allah berikan ganjaran pahala, tetapi ini mandi, ya, mandi itu bisa juga menjadi apa? Menjadi apa? Pahala bagi kita kalau kita ngikutin apa yang Nabi katakan kita jalanin, itu kan itu menjadi ibadah itu di sisi Allah ya. Jadi ini menarik sekali kajian kita memang, tapi karena dibatasi waktu ya tidak ada pertanyaan. Mungkin kalau dibuka pertanyaan akan banyak yang akan nanya ini, karena ya ini membicarakan hal-hal ya orang-orang dewasa semua ini ya. Ya jadi ya emang cukup menarik Nabi mengatur demikian sehingga kita jangan salah ya. Lupa, ini udah punya ilmu, jangan lupa tuh ya. Tadi apa? Kita kalau bangun tidur periksa ya baju kita, celana kita, kalau basah celana kita atau baju kita, tapi malam nggak mimpi, padahal basahnya itu mirip-mirip yang biasa keluar dari diri kita gitu kan. Ya air itu ya. Nah itu kita sudah wajib mandi. Tapi kalau kita airnya, mohon maaf, airnya air seni, ya air kencing misalkan, itu sudah jelas kan, kalau itu nggak perlu mandi, gantinya celana. Tapi ini kan airnya udah ketahuan kita ini kan. Kita kan sudah pernah ngelihat tuh air yang punya kita sendiri kan, masing-masing sudah tahu tuh air apa yang keluar ketika mimpi basah, itu udah tahu kan keluarnya kayak apa, modelnya kayak apa. Nah kalau udah tahu modelnya seperti itu ataupun yang mirip-mirip dengan air itu, maka kita wajib mandi. Ya ini ilmu, jangan lupa. Ya jangan main sholat aja itu, padahal dia dalam keadaan junub atau harus mandi besar. Saya kira karena dibatasi waktu 30 menit kita mengaji, ya insya Allah sedikit demi sedikit ini bermanfaat bagi kita sekalian. Ya ini penting ya, karena bukan hanya urusan kita sholat, bukan hanya urusan kita puasa, tetapi ada hal-hal dalam urusan rumah tangga, dalam urusan kita ibadah sehari-hari, kita perlu tahu ilmunya ya. Seperti tadi ya, bagaimana di bulan Ramadan orang yang sedang seperti itu gimana harus melakukannya ya, atau ya hal-hal yang lain ya. Nah itu juga yang bisa membatalkan puasa misalkan ya, dan lainnya. Nah ini juga harus kita pelajari ya. Boleh kan ya, bulan Ramadan yang nggak boleh kan di siang hari ya, hubungan suami istri yang nggak boleh siang hari ya, habis maghrib itu sudah diperbolehkan ya. Ya itu ada aturannya kan begitu. Makanya ini Islam mengajarkan keseimbangan ya, keseimbangan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia ya. Jadi ini bekal kita untuk besok lebih baik lagi. Jangan lupa, mungkin sebelum ngaji ini kita dulu pernah kayak begitu kan, tapi lupa kita harusnya ngapain, padahal udah wajib kita harus mandi. Atau tadi tidak mimpi ya, mimpinya mimpi ke arah sana tetapi tidak basah, itu tidak wajib mandi. Nah ini perlu diingat ya, pasti ingatlah ya, kalau kita mimpi malam itu mimpi kemana itu kita paham ya. Makanya baca doa itu sebelum tidur jangan lupa baca doa ya. Doa mau tidur, ayat kursi, baca ayat terakhir ya Al-Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi mirabbi wal mu'minun. Terus baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Insya Allah tidur kita bersama malaikat ya, tidur kita bersama malaikat ya, dijaga tuh Pak Bu. Jadi binatang-binatang buas dari mimpi-mimpi yang jelek ya, kan setan itu bisa masuk dalam mimpi kita Pak Bu ya. Jangan dikira setan itu nggak terus menggoda kita. Dalam mimpi setan itu bisa masuk
Ya, bisa masuk ke dalam mimpi kita. Makanya baca doanya jangan cuma doa bismika Allahumma ahya, jangan. Tambahin ayat kursi, ya, apalagi tadi akhir ayat surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apalagi la yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat rabbana la tu'akhidna. Hafal semua ya. Nasina au akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Amalin deh nanti malam mau tidur. Bismillah pelan-pelan, jangan lupa ya. Jangan main tidur-tidur aja tuh. Ya. Kadang-kadang udah ngantuk banget tidur langsung, wah. Ya. Baiknya wudu juga. Sebelum tidur kita punya wudu, habis sikat gigi punya wudu, ambil wudu. Ya. Cakep tuh. Udah ada wudu, udah baca doa, wah Masya Allah. Ya, kita tidur dalam keadaan suci yang luar biasa. Ini nih ajaran agama, jalanin aja insya Allah. Ya, tidur kita jadi ibadah, tidur kita akan terjaga. Bangun besok, ya, jadi mimpinya mimpi yang indah, ya, mimpi yang tidak ada godaan setan dan lain-lainnya. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian, ya, cukup menarik memang. Insya Allah di lain waktu kita akan lanjutkan bab masih tentang mandi. Ya, ini kita berada di 10 hari terakhir. Ya, 10 hari terakhir bulan Rajab. Ya, tinggal ngitung hari Ramadan sebentar lagi, Bu, Pak. Ya, waktu nggak terasa, sebentar lagi mau bulan suci Ramadan. Ya, Rajab sudah mau habis. Besok Isra Mi'raj, ya. Besok Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab, ya. Udah lewat, masuk Sa'ban, nisfu Sa'ban. Ya, dan insya Allah kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita panjang umur, dimudahkan urusan-urusan kita sekalian. Kita doa semoga Allah berkahi kita di bulan Rajab ini, Allah berkahi kita di bulan Sa'ban, dan sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna ya Allah ila syahri Ramadan. Balikna ya Allah ila syahri Ramadan. Semoga kita bisa sampai bulan Ramadan Karim. Demikian kita tutup dengan baca kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf, billahi taufik wal